Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai, selamat datang kembali di Bicara dari Geronimo. Akhirnya setelah beberapa pekan nggak ada sesi bicara karena kan aku udah mulai kuliah, udah mulai aktif, benar-benar aktif kuliah. Jadi memang waktunya hampir termakan di kuliah. Jadi kayak dari pagi kerja, terus sorenya kuliah sampai malam, pulang malam kerja tugas. Saat kerja tugas tuh sampai jam 12, setengah 12 malam. Jadi capek, langsung tepar, nggak sempat. Aku ingin share sedikit sih, sedikit tentang perjalanan 3 tahun yang lalu di 2017, dimana saat itu kelulusan SMA. Dan aduh, pokoknya hari-hari yang berat. Aku tuh lulus 2017 dari SMA Negeri 1 Bone Pantai, jurusan IPA. Aku adalah salah satu tipe orang yang sangat-sangat planning banget. Nah, aku tuh punya rencana yang benar-benar udah disusun rapi gitu. Jadi sampai sekarang pun ketika mau ke kampus, dari hari Senin sampai hari Jumat itu udah memang disusun rapih, mau pakai baju apa setiap harinya, mau bawa buku apa, oh hari ini kerja tugas apa, pokoknya sudah dibiasakan serapih itu. Aku bukan cuma masalah buku, bukan cuma masalah pakaian yang dirapihin, masalah sekolah, masalah segalanya itu di planning. Dulu waktu SMA itu pokoknya oke, aku lulus SMA usia 18 tahun nih. Berarti aku harus lulus kuliah usia 22 tahun. Minimal aku pertengahan kuliah itu udah kerja sebagai penyiar radio, dan sampai sekarang gak kesampaian sih. Di usia dari 25 sampai 27 tahun, aku sudah harus menikah. Jadi memang di planning satu per satu karena aku yakin aku bisa gitu aja. Tapi Tuhan juga punya rencana sendiri ya yang pastinya kalau sesuai dengan rencana kita juga yang nggak masalah. Ya, yang akan jadi masalahnya itu ketika rencana kita yang kita udah susun rapi-rapi, yang kita anggap oh ini kayaknya bakalan baik, ini kayaknya bakalan indah, tapi Tuhan punya rencana lain gitu. Jadi dari kelas 3 SMP aku udah plan mau masuk pendidikan bahasa Inggris dari kelas 3 SMP, sehingga dari kelas 10 aku mulai belajar bahasa Inggris, mulai berusaha mencintai bahasa Inggris, mulai dekat dengan guru-guru bahasa Inggris supaya nilai bahasa Inggris di SMA tuh baik gitu. Pokoknya ada teknik-teknik tersendiri yang selalu aku gunakan untuk mendapatkan nilai baik, sehingga mengamankan aku untuk lolos menjadi penerima bidik misi atau beasiswa full gitu. Nah, di kelas 2 tiba-tiba tuh pindah haluan karena saat itu aku suka jadi penyiar atau presenter kan. Tiba-tiba muncullah satu jurusan yang membuat aku kayaknya patut dipertimbangkan, itu ilmu komunikasi. Jadi udah ada 2 jurusan nih yang kira-kira bakalan aku ambil, dimana itu jurusan ilmu komunikasi dan pendidikan bahasa Inggris. Akhirnya sampai ke pengurusan SNPTN. Jadi ada 3 jalur pengurusan sebenarnya, yaitu SNPTN, SBMPTN, dan Mandiri gitu. Sebenarnya juga ada beasiswa bidik misi. Namun untuk mendapatkan beasiswa bidik misi kamu harus lulus SNPTN atau SBMPTN. Saat itu aku cuma ikut SNPTN, dimana pendaftarannya diurus langsung di sekolah. Jadi pihak sekolah yang mendaftarkan, pihak sekolah yang mengirim data gitu. Kalau nggak lulus di SNPTN, kita seharusnya mendaftar di SBMPTN. Nah, kalau SBMPTN itu mendaftar langsung di kampus
Setahu aku ya seperti itu. Waktu 2017 kayaknya seperti itu. Harapan satu-satunya aku untuk bisa kuliah itu ya lewat jalur bidik misi sebenarnya. Ya itulah yang menyebabkan aku kayak semangat banget dan harus ngejar bidik misi ini gitu kan. Akhirnya setelah milih itu kalau nggak salah 2-3 bulan ya, atau sebulan kayaknya, sebulan setelah urus sana sini. Saat itu masih lewat SMS grup, jadi teman aku kasih kabar bahwa pengumumannya besok ya. Dan besoknya si Adel dia langsung kayak chat di SMS grup 12 IPA. Dia bilang dia lulus di kimia. Akhirnya dikirimlah link sama Adel, link untuk melihat hasil pengumuman. Nah, karena di kampung aku jaringannya jelek sehingga linknya nggak bisa dibuka. Minta tolonglah ke Adel. Saat itu aku minta tolong ke Adel untuk cek bahwa aku lulus nggak sih untuk SNPTN. 3 menit berlalu dia balas chatnya. Dia bilang, Alfayet tidak lolos. Serasa tiba-tiba dunia tuh diam. Aku nggak bisa dengar siapapun. Itu kurang lebih kayak apa ya, kayak dunia itu diam, sunyi, pengap, tiba-tiba gelap aja pandangan aku. Dan aku nggak percaya bahwa aku nggak lulus. Itu kayak hampir 25 detik aku cuma kayak diam, pandangan kosong, nggak ada suara, nggak ada getaran, nggak ada gerakan, aku bahkan nggak tahu aku napas atau enggak saat itu, karena terpukul. Jujur dari awal aku sangat percaya diri bahwa aku bakalan lolos, setidaknya di ilmu komunikasi. Aku nggak tahu harus cerita ke siapa saat itu. Masuk kamar nangis. Aku masih bertanya-tanya kenapa aku sampai nggak lolos. Apa aku salah strategis, atau nilai aku tidak mencukupi, atau apa. Intinya aku nangis saat itu, nangis sejadi-jadinya. Besoknya aku diajak Saprin untuk ke sekolah buat ngambil surat rekomendasi untuk mengikuti SBMPTN gitu. Meskipun aku tahu aku nggak akan mungkin bisa ikut SBMPTN di kampus langsung, tapi aku tetap mencoba. Tiba di sekolah, kita disambut oleh guru, Ibu Anta kalau nggak salah, dan Ibu Wati. Kita udah dikasih surat rekomendasi. Saat itu ketemu Yuli, ketemu teman-teman 12 IPA sih, yang ketemu Rafiq juga, ada Kurniawan, ada Kak Erwin saat itu juga. Saat itu ngurus berkas. Janjiannya sih besok mau ke kampus sama-sama rame-rame gitu. Saat itu aku minta uang ke mama 50.000, dan jawaban mama gak ada. Jangankan 50.000, 1 sen, satu perak nggak ada di tangan saat itu. Jangankan 1.000, 1 perak, 1 rupiah tuh nggak ada di tangan. Dan itu kayak masa-masa dimana apa ya, dimana kita keluarga aku benar-benar ada di situasi dengan perekonomian yang terpuruk. Aku ingat banget, bahkan untuk makan sehari-hari kita kayak harus makan sama mama makan sama oma, atau cuma dikasih sama tanteku makanan gitu. Kayak bahkan
itu di situasi yang kita nggak punya beras sama sekali di rumah. Kita nggak ada beras sama sekali di rumah, dan apa ya, kayak aku nggak tahu maksudnya, saat itu nggak ada makanan, dan ya jangankan 50.000 buat ke kota buat ngurusin SNPTN, SBMPTN gitu, untuk makan besok saja, saat itu saja nggak nggak tahu mau makan apa gitu. Sampai ya udah, uh, batal ke kotanya. Malamnya nangis lagi, memang sih terdengar cengeng, nangis lagi. Memang kurang lebih 1 minggu tiap malam nangis, tapi aku nggak pernah memperlihatkan bahwa aku sedih sama mama dan papa. Ya nggak tahu kenapa ya, mungkin aku takut menambah beban saat itu ke sekolah lagi untuk ngambil ijazah. Sampai di sekolah, Salim sama Kepsek, Ibu Ati, terus Ibu Wati, terus Ibu Anta, juga Ibu Hasmiati kok. Ibu siapa yang fisika? Aduh, aku sampai lupa nama ibunya loh. Itu ibu fisika pokoknya. Ibu Hasnia. Terus mereka kayak ngumpul saat aku ke sekolah ngambil ijazah. Wah, mereka bilang, Alpayet, kenapa tidak lanjut, segala macam. Yang saat itu aku rasakan, bahwa ibu 1 minggu lebih saya nangis terus di kamar, dan tiba-tiba ibu ingatkan lagi gitu kan. Aku cuma bisa bilang, saya bukan tidak lanjut ibu, saya cuma menunda. Insya Allah tahun depan ikut lagi, daftar lagi, lanjut lagi. Insya Allah aku berusaha semaksimal mungkin untuk terlihat baik-baik saja, terus disambut oleh guru-guru seperti itu. Mau nangis sebenarnya, nggak tahan lagi sebenarnya. Karena udah bulan Ramadan, aku memutuskan untuk kerja di orang Cina. Cuma 1 bulan selama Ramadan doang. Setelah Lebaran aku berhenti. Setelah Lebaran itu kan, itu kalau nggak salah udah ospek atau udah selesai ospek lah. Itu puncak pemberontakan. Kurun waktu dari pengumuman aku nggak lulus tadi sampai Lebaran itu, aku masih berharap dalam diri ada keajaiban bahwa ada yang mau biayain aku kuliah atau apa gitu, atau ada keajaiban dari Tuhan yang kayak bisa, oke, Fayet, kamu tahun ini kuliah. Tapi ternyata tidak. Sampai teman-teman aku itu udah mulai kuliah, mereka udah mulai bercerita ria di SMS group, sharing di Facebook, di segala macam. Dan saat itu aku gila, aku benar-benar nganggur 1 tahun. Saat itu aku merasa semua planning aku yang di awal tadi itu hancur semua. Kayaknya aku nggak bakalan sukses, kayaknya hidup aku udah berakhir kayaknya. Gila, kayaknya cukup sampai di sini. Seolah-olah hidup aku tuh hancur, berakhir, udah nggak ada masa depan lagi yang cemerlang di depannya, karena aku saat itu nganggur. Aku marah, aku berontak, aku nyalahin semua orang, aku nyalahin ke mama papa, aku nyalahin adik aku bahkan nyalahin Tuhan. Aku bilang ke Tuhan, Tuhan, kurang tersiksa apa aku selama SMA? Aku bilang ke Tuhan begitu.
kurang tersiksa apa aku selama SMA? Aku yang selalu jalan kaki untuk menuju ke sekolah. Aku tidak pernah ngeluh sedikit pun. Aku bahkan yang tidak pernah malu untuk menjual kue, menjual apapun di sekolah. Aku tidak pernah mengeluh Tuhan. Aku bahkan tidak pernah pakai sepatu baru. Aku bahkan tidak pernah pakai seragam baru SMA. Aku gak mengeluh Tuhan. Tapi kenapa? Kenapa harus saya Tuhan yang kau uji gitu? Apakah tidak cukup penderitaan saya waktu SMA? Apakah tidak cukup sabar saya saat SMA? Aku sampai marah ke Tuhan seperti itu. Aku sampai kayak berontak sedikit-sedikit. Yang awalnya aku nangisnya sembunyi-sembunyi, aku yang kayak dikit-dikit nangis, yang tiba-tiba saat nonton televisi aku duduk, aku bangun jam 10 pagi, gak ada yang bangunin, dan kayaknya aku benar-benar stres. Aku yang kayak nonton Upin Ipin duduk di muka televisi, tiba-tiba nangis meleleh air mata. Mama gak negur sama sekali. Aku bahkan yang ketika adik aku manggil kakak, aku benci sekali panggilan itu karena wah, aku sampai kayak, Tuhan kenapa harus aku? Tuhan kenapa harus saya Tuhan? Aku marah sama semua orang. Aku bahkan benci ke teman-teman aku. Aku iri sebenarnya, bukan benci. Aku memutuskan untuk tidak membaca SMS grup. Aku memutuskan untuk tidak melihat postingan teman-teman aku di Facebook. Aku memutuskan untuk menutup diri rapat-rapat dari dunia luar. Aku cuma nangis, berontak, marah, teriak, sampai mama bilang saat kita buat rencananya kita anggap baik, kita susun rapih, tapi Tuhan punya cerita lain. Tuhan punya rencana lain. Saat itu aku udah mulai melunak, dan Papa ngomong, Tuhan tidak hanya menguji umatnya dengan kemiskinan, Tuhan juga menguji umatnya dengan harta kekayaan. Oh oke, Tuhan, aku gak mau planning apapun dalam hidup aku lagi. Gak mau rencanain apapun lagi. Aku ikut caramu Tuhan. Aku ikut skenario hidupmu. Dan kalaupun saat ini aku akan tetap hidup di bawah garis kemiskinan, tidak apa, tidak masalah. Hanya itu doaku. 3 bulan lamanya aku memberontak, 3 bulan lamanya aku nangis, 3 bulan lamanya aku stres. Sampai aku kayak, oh oke, aku kalau nangis terus, berontak terus, aku gak bakalan bisa kuliah, gak akan maju. Aku harus bangun dan bangkit. Dan sekarang aku semester 5. Sebenarnya untuk ada di posisi ini adalah ada gunung besar banget yang harus kudaki, dimana berkali-kali aku jatuh. Dan aku tahu, aku sangat yakin bahwa Tuhan sedang tersenyum saat ini. Aku gak bisa ngomong apa-apa lagi. Kalau ngingatnya, aduh, sumpah perjalanan ini panjang. Perjalanan ini panjang banget. Inilah edisi bicara kali ini. Aku Geronimo pamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.